Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali di channel Pejuang Asam Lambung Asli. Baik teman-teman, saya tetap akan berbicara tentang seputar gangguan sakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Ya, tujuan saya tetap seperti biasanya, saya akan berbagi pengalaman. Saya akan memberikan edukasi, motivasi agar teman-teman bisa tersugesti apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya paparkan itu merupakan pengalaman yang pernah saya lalui, pengalaman yang pernah saya lewati. Kaitannya ya terkena sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis dalam waktu yang tidak sebentar, dalam waktu yang cukup lama, bisa 2 tahun lebih, katakan begitu. Karena kenanya 2021, 2022, 2023 itu sudah tahap-tahap pemulihan. Baru di 2024 ini saya mencoba membuat konten. Tujuan saya harus bisa menolong, saya harus bisa membantu sebagaimana yang sudah dilakukan para mentor, para motivator yang sudah pernah saya timba ilmunya, saya gali pengalamannya untuk kesembuhan saya di saat saya berjuang menghadapi sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Jadi ternyata memang benar, hampir semuanya bersembuhan. Setelah sembuh akan bikin konten, tidak semata-mata mengejar duit dari YouTube ya, kalau saya ngomong gitu. Dan jujur saja memang saya tulus, saya akan memberikan pengalaman ini. Tujuan saya akan ikut bahagia dan ikut bergembira bila mana video saya ini bisa ditangkap oleh teman-temanku, oleh saudara-saudaraku yang ada di mana-mana, di berbagai macam penjuru, cocok, kemudian bisa menangkap hal-hal yang baik, bisa tersugesti dari situ, dan itu adalah merupakan jalan kesembuhan. Saya juga akan mendapatkan suatu pahala dari apa yang sudah saya lakukan. Karena para motivator, mentor-mentor yang waktu itu saya berkomunikasi ya, saya memang mencari-cari saat itu untuk saya mendapatkan jalan, untuk saya mendapatkan masukan-masukan dalam rangka saya menghadapi sakit gangguan asam lambung yang tidak mudah untuk mencari kesembuhannya itu. Jadi saya sampai melakukan komunikasi secara langsung, dan alhamdulillah mereka punya ketulusan. Saya tidak pernah bertatap muka, berjumpa dengan beliau-beliau, tapi dari jauh bisa memberikan saran-saran, memberikan semangat. Padahal kita tidak kenalnya karena kita satu nasib, punya penderitaan yang sama. Maka tidak ada kata yang pantas kecuali saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para mentor, kepada para motivator yang sudah memberikan nasihat, petunjuk, motivasi, saran-saran, sehingga bisa membuat banyak orang itu menjadi bebas dari
apa yang dihadapinya, yaitu sakit gangguan asam lambung. Saya terima kasih kepada uh, para mentor yang sangat saya hormati. Di sana ada Bapak Bribka Suyono, ada Bang Oji dari Nusa Tenggara Barat, ada Abah Encon dari Sukabumi, ada Pak Abdul Rahman dari Sukabumi atau Ciamis tuh, Ciamis kalau nggak salah, ada Pak Sugito dari Banjarnegara. Nah, mereka adalah mentor-mentor yang membantu berkomunikasi secara langsung, baik itu hanya lewat balasan chatnya ataupun lewat telepon secara langsung. Itu saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan para mentor yang sudah secara tulus memberikan ilmunya, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dilancarkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan. Itu mudah-mudahan Allah memberikan balasan semacam itu. Dan saya mengikuti jejaknya. Saya juga akan melakukan hal-hal yang baik, karena tepat di sini, tepat dikatakan di sinilah ladang pahala. Kita berbuat baik tanpa harus kenal orangnya, tanpa harus setiap hari ada hubungan emosional bertatap muka, tidak harus begitu. Jadi bila mana video yang saya buat ini nanti bener-bener bisa ditonton, bisa dilihat, kemudian apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan, ini adalah merupakan jalan kesembuhan bagi saudara-saudaraku yang ada di mana-mana itu, ya mudah-mudahan Tuhan juga akan memberikan sebuah berkah, sebuah penilaian tersendiri terhadap, ya khususnya juga saya, umumnya ya saudara-saudara semuanya itu. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang makanan-makanan yang saya makan, kemudian yang saya hindari. Jadi pada saat saya menderita gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, ya mau nggak mau saya harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Walaupun itu hanya saran dari orang-orang, kadang juga bukan penderita, tapi yang baik-baik emang saya terapkan. Cuma ya tidak semuanya. Kalau semuanya diterapkan, karena lain orang itu nanti pantangannya juga akan berbeda, sehingga kalau itu diambil secara keseluruhan, kita tidak bisa makan, kita tidak akan makan, kita akan takut makan. Karena ada yang katakanlah mantang ubi-ubian, tapi ada yang cocok, ada yang mantang semacam apa ya, sayuran yang seperti halnya daun hijau itu katanya bisa membuat bekal-bekal. Ada yang menghindari itu, ada yang tidak. Nah, kalau saya pada saat itu, makanan yang saya konsumsi yang terpenting semuanya kebanyakan serba direbus, baik itu dari sayur, itu diurap, itu direbus. Kemudian konsumsi ikan, misalnya ikan lele, ikan mujair, itu dipepes, bukan digoreng. Padahal kalau bicara nikmat, ya nikmatnya tidak seperti digoreng, tapi saat kita sedang terkena gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, itu tidak mencari nikmat di saat makan, tapi mencari aman. Itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya fisik yang berbeda, makan gorengan, makan santan tidak muncul sensasi, ya tidak apa-apa, itu dilanjutkan saja. Waktu itu saya juga misalnya konsumsi pisang itu yang paling bagus waktu itu kan pisang
kepok. Nah, itu yang saya konsumsi. Kemudian kalau sayur, saya waktu itu ya semua sayur yang terpenting tidak memakai santan. Kemudian cara memasaknya ya direbus itu tadi. Kalau sayur-sayuran, kalau misalnya ikan ya dipepes. Kalau ayam, walaupun nggak terus-terusan ya, kalau ayam sayur itu juga tidak digoreng tapi tetap direbus juga itu. Tapi kalau ayam sayur, saya nggak secara terus menerus, saya hanya jarang-jarang sekali untuk konsumsi itu. Ya nggak tahu kenapa, kalau makan pun saya juga nggak datang sensasi itu seperti itu, tapi tetap saya menguranginya. Kemudian pedas itu waktu itu memang saya sama sekali saya hindari. Asam saya benar-benar menghindari. Kemudian kopi, sampai saat ini kopi saya terhenti. Yang dulunya jago ngopi, sekarang benar-benar saya hentikan masalah kopi. Bahkan teh yang dikatakan katanya juga mengandung apa ya, semacam kafein atau apa gitu, itu saya memang sampai sekarang ini menghentikan. Walaupun sesekali tapi nggak banyak, hanya berapa teguhan gitu. Itu kalau diberi orang, saya menghormati orang yang beri, ya saya minum, tapi itu nggak sampai 1 gelas, enggak. Toh kalaupun saya minum sebenarnya untuk saat ini ya sudah aman sebenarnya, tapi karena akan lebih baik kalau air putih, ya saya tetap di mana-mana diajak ngopi teman, saya tetap berangkat, tapi saya tidak minta kopi, tapi saya mengambil air putih. Yang teman-teman ngopi, saya air putih. Itu untuk menunjang bagaimana pengendalian asam lambung kita di dalam lambung kita, agar makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak sampai menimbulkan sensasi, teman-teman. Toh kalaupun ada sensasi, toh kalaupun semua itu dihindari, sensasi datang ya tetap datang. Ya kita tidak perlu, sebenarnya kita kalau sudah tahu, kita mengurangi kepanikan kita mengurangi pikiran negatif kita. Kalau menghilangkan, saya rasa ya sangat sulit. Uang mengurangi itu pun sulit, apalagi menghilangkan. Jadi hanya sedikit demi sedikit pengendalian pikiran itu bisa kita lakukan. Jadi itu yang makanan-makanan yang saya konsumsi. Dan sebenarnya lebih banyak lagi kalau saya uraikan satu persatu, banyak, tapi ini adalah poin-poin yang saya sampaikan ini, teman-teman. Ya silahkan teman-teman, intinya makan kalau itu tidak menimbulkan sensasi, ya sudah dimakan saja. Karena kuncinya yang terpenting kita tidak mensugesti pikiran kita sendiri. Semua makanan itu sebenarnya aman, tapi berhubung di saat ini kita sedang ada gangguan pencernaan, gangguan di lambung kita, ya alangkah baiknya apa yang disarankan oleh orang-orang, utamanya yang sudah pernah mengalami penderitaan itu, alangkah baiknya memang itu dipatuhi atau dilaksanakan. Cuma karena yang namanya orang, keinginan itu kadang kuat, nggak masalah dicoba. Yang terpenting kalau itu nanti akan menimbulkan efek munculnya sensasi, ya dihentikan, begitu. Sehingga kita tidak terlalu ketakutan tentang makanan, karena kalau nanti kita tidak mencoba, justru kita akan terbawa terus namanya ketakutan itu. Ya sampai saat ini ya saya persoalan makan, baik pedas, asam, sudah saya makan ya, tapi tetap saya mengaturnya tidak berlebihan seperti dulu sebelum saya terkena sakit gangguan asam lambung ini. Kalau dulu saya jagonya kecut, asam, pedas, kopi, jagonya. Nah sekarang berhubung sudah ada pengalaman terkena gangguan asam lambung ini, saya mengaturnya sendiri, jadi tidak berlebihan. Kalau nurutin mulut ya berapapun saya mau, bisa masuk, suka, enak di mulut, tapi barangkali bisa menimbulkan ketidakenaan di tubuh kita sendiri. Itu
teman-temanku, saudaraku semuanya, tentang makanan yang aman, yang bisa dikonsumsi, dan makanan yang harus dihindari dulu atau dikurangi dulu. Mudah-mudahan ini semua bisa mempercepat pulihnya, berkurangnya sensasi yang terjadi dalam tubuh kita, yang terjadi dalam pikiran kita, sehingga kita semua segera berangsur membaik, bangkit menuju sembuh total. Saya tetap akan mendoakan teman-teman, saudara-saudaraku, bukan hanya berdoa saja, tetapi wujud dari motivasi, edukasi yang saya sampaikan melalui video-video saya, mudah-mudahan bisa mensugesti sehingga bisa percepatan teman-teman bangkit. Karena teman-teman yang pasti pengen berbahagia lagi seperti dulu, pengen ceria lagi seperti dulu. Makanya setiap video yang saya sampaikan tentunya bukan hanya sebatas video, tapi saya akan terus selalu berdoa agar saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada, khususnya yang mengalami penderitaan gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ini, segera bisa bangkit, bisa pulih menuju sembuh total. Demikian saudara-saudaraku, jika berkenan silahkan di subscribe, di like, tombol bunyi loncengnya di share agar teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain bisa juga menemukan channel video yang saya buat ini, sehingga kita bisa bangkit sembuh bersama-sama. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi. Saya akhiri sampai di situ, saudara-saudara, untuk video kali ini. Jumpa lagi video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.